Jadi Nandar, kalau kamu bikin gini lagi, saya akan benar-benar akan melawan kamu. Keretakan rumah tangga Saifuddin Ibrahim gitu. Terus judul di bawahnya itu Saifuddin Ibrahim akan ditinggalkan istrinya sebab anunya susah bangkit. Nah loh, ini ada data, saya akan laporkan kamu ke polisi karena kamu sudah membuat pernyataan yang menyinggung secara pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Akal ya, di channel kesayangan kita, Hidayah Mualaf Channel. Channel yang mengedukasi dan menghibur. Channel di mana Oten yang datang untuk belajar akan pulang membawa ilmu, sedangkan Oten yang datang kejang-kejang akan makan tak sedap, tidur pun tak bisa sleeping ya. Di kesempatan ini kita akan kembali membahas Babang Udin yang baru saja bereaksi dengan sangat ganas, sangat ngamuk terhadap Evangelis Yonathan Nandar ya, di mana kita lihat bahwa Saifuddin marah besar dengan konten yang dibuat oleh Nandar yang mengatakan bahwa anunya Saifuddin susah bangun ya, keretakan hubungan rumah tangga Saifuddin. Ya, dikatakan bahwa istrinya atau Sarayu curhat kepada Nandar bahwa ya hubungan rumah tangga mereka sedang tidak baik-baik saja. Bahkan dikatakan bahwa anunya Saifuddin Ibrahim tidak bisa bangkit, ya tidak bisa bangun. Sehingga ini membuat Saifuddin langsung ngamuk ya, padahal video itu baru beberapa jam. Langsung saja ditanggapi dengan luar biasa oleh Babang Udin yang mengatakan bahwa Bang Nandar ini tidak gentle ya, itu tidak baik, fitnah gitu kan. Dan bagaimana kemarahan dari si Saifuddin kepada Nandar itu diluapkan kepada Nabi gitu ya. Saya juga bingung gitu. Kenapa dia selalu meluapkan kemarahan dia itu kepada Islam gitu. Pokoknya dia marah dengan orang lain, Islam yang disalahkan. Dia marah dengan Paul Jang yang diserang Islam juga. Dia mau marah sama siapapun yang diserang Islam gitu. Yang dihujat Islam. Saya juga bingung ya. Kenapa si Babang Udin seperti itu. Jadi di video ini lucu sekali Saifuddin yang lagi kejang-kejang ngamuk-ngamuk, dan yang lebih aneh lagi tahu apa? Dia mengungkit bahwa Nandar itu mengedit video yang Sarah Ayu pas di belakang dia. Padahal itu video atau foto, itu foto beneran ada. Jadi fotonya itu memang nggak sedempet itu, tapi kan namanya kamera, kelihatannya dia nempel di pundaknya, apalagi sudah di crop seperti itu. Aslinya memang ada jarak, ya. Tapi istrinya tuh memang ini kepalanya nimbul keluar karena pas mau difoto sama si Nandar gitu kan, ortu wifi bersama berdua, jadi kelihatannya dekat gitu. Terus yang kedua, saya mau katakan bahwa Saifuddin mengeluarkan fitnah dengan mengatakan Nandar yang nggak berani debat, Nandar dia kejar-kejar. Padahal videonya ada, Nandar yang nantangin Saifuddin. Ya, sama saya juga masih ada videonya. Coba ini nanti saya tampilkan saja. Ya, kalau bisa saya tampilkan, saya tampilkan. Kalau nggak, saya juga bingung sudah taruh di channel yang mana ya, karena udah agak lama. Di mana Saifuddin itu yang nggak berani debat. Nandar ya nantangin kalau bisa dua orang sekaligus, yaitu Rizuli Lubis dan Saifuddin. Tapi Saifuddin menghindar dengan alasan ya, dia mengatakan nggak ada gunanya saya debat sama Nandar. Nandar ini cuma mau pansos. Jadi jelas Saifuddin yang mengatakan dia nggak mau debat karena alasan dia Nandar ini mau pansos. Kalau Nandar menang, Nandar terkenal. Kalau Nandar kalah pun bagi Saifuddin nggak ada untungnya. Ya, Saifuddin mengatakan itu nggak ada untungnya debat sama Nandar. Dia menang pun Nandar bukan siapa-siapa. Alasannya seperti itu. Jadi jelas Saifuddin yang menolak, bukan Nandar yang lari, Saifuddin yang lari. Yang ada, ya, memang ada adegan Saifuddin itu sengaja keluarkan HP-nya, ya, dan dia mengintimidasi Nandar dengan sengaja meletakkan kameranya pas di muka Nandar gitu, sambil makin dimaju-majuin. Karena makin dimaju-majuin, Nandar ya mundur-mundur terus karena saking dekatnya handphone tersebut dengan Nandar. Bahkan saat Nandar mau istilahnya supaya kamera itu jangan menutupi wajahnya ya, supaya handphone si Saifuddin nggak mengganggu pandangan dia, Saifuddin langsung menuduh, kamu mau mukul tangan saya ya, kamu mau jatuhkan handphone saya gitu kan. Sengaja mengintimidasi Nandar dengan mengatakan hal tersebut. Ya, karena handphone dia kan handphone mahal gitu. Kalau jatuh gimana gitu. Jadi Nandar agak hati-hati juga. Ya, dia takut kalau salah gerak, ya nggak sengaja handphone si Saifuddin jatuh, pecah,
ganti rugi kan nggak kerjaan juga gitu, karena itu handphonenya juga handphone mahal gitu kan. Terus untung ada Ustadz unggul ya yang mengatakan ya jangan kayak gitu, kalau mau debat gitu kan, ya langsung debat, ngapain saling rekam-rekam seperti itu. Baru terakhir terucaplah sama Saifuddin, nggak ada untungnya bagi dia untuk debat dengan Nandar, dan terakhir Saifuddin cabut pulang gitu ya, melarikan diri keluar. Oke, seperti itulah kronologisnya. Jadi fitnah ya, kalau Saifuddin mengatakan Nandar yang lari, padahal dia sendiri yang mengatakan nggak level sama Nandar gitu. Alasannya seperti itu alasan. Abi nggak berani. Tadi dulu Abi nggak berani. Saya tanya agama apa yang paling sering dinista orang? Abi Jawab yang benar. Kenapa? Agama Islam. mana? Islam. Kenapa dinistakan orang? Karena mereka telah terlihat bahwa kebenaran Kamu mau itu mukul ini HP saya supaya jatuh ya? kebenaran itu hanya ada di dalam Islam. Lucu. Nah, kalau Abi mau kita diskusi. Kita diskusikan berani. Orang-orang yang menistakan agama lain yang tidak pernah dimasukin penjara. Jawab. Oke, gini aja. Orang mana? Jangan berbalik. Jawab dulu, jawab. Nandar. Kita diskusikan aja mana agama yang benar gitu. Kan itu. Lah, kalau masalah Orang-orang kemudian penistaan yang beragama kemudian menistakan agama lain nggak pernah dimasukin penjara. Siapa? Nandar. Gini sabar dulu. Abi nggak berani. Gimana Pak Risuli? Bisa ngobrol nggak? Nggak bisa. Abi nggak berani. Kalau pakai tema Abi nggak berani. Debat kusir Abi berani. Pak Risulubi juga nggak berani. Abi juga nggak berani. Mana sih? Nggak berani gitu. Apa kan bisa bahasa Ibrani? Iya. Bukan masalah Ibrani, mau bahasa apa saja Nandar, itu bukan kebenaran di dalam sebuah keyakinan. Ini Pak Abi Saifuddin Ibrahim ini. Abi kalau pakai tema nggak berani. Abi kalau pakai tema nggak berani. Enggak. Abi pilih aja temanya apa, ya? Tentang agama yang benar, tentang kitab suci yang benar, kemudian tentang Tuhan yang benar. Nanti dia baliknya sama anaknya sendiri. Baliknya sama Oh ya udah gimana? Ini saya kasih Saddam Hussein aja. Saddam Hussein kan seagama. Gimana Abi? Saudara, Gimana nih? inilah Nandar. Gimana? Abi insafnya sama anaknya sendiri. Evangelis Nggak ada ini. suratnya, nggak ada keterangannya. Gerejanya di Abi mana? insafnya sama anaknya sendiri ntar. Haleluya. Amin. Ya. Tadi Abi tidak bisa menjawab pertanyaan saya. Bisa. Dia Gimana? kalau pakai tema nggak bisa. Oh iya ya. Ya, gimana jadi nggak diskusinya? Terus di sini kita bisa melihat bagaimana hujatan-hujatan dari Saifuddin ya begitu luar biasa kepada Islam. Kembali lagi tetap sosok Nabi yang diserang. Dan kali ini yang diserang adalah perselingkuhan, dia bilang ya, memfitnah bahwa Aisyah pernah berselingkuh dengan yang seusia dengan dia. Jadi dianggap sama dengan kasus dia ya. Apakah maksud dia seperti itu, mirip dengan dia gitu kan, dengan mengatakan bahwa Aisyah itu pernah berselingkuh dengan Syafwan. Ya, Syafwan itu waktu itu pernah memang ada kejadian, Syafwan itu dia di paling belakang, di rombongan paling belakang, terus Siti Aisyah dia mencari kalungnya sehingga dia tertinggal dari rombongan, dan di rombongan paling belakang memang Syafwan itu yang jadi pengiring terakhir, jadi pengawal di terakhir. Baru dia lihat terkejut, baru dia ajak Siti Aisyah untuk ikut gitu ya, Siti Aisyah untuk ikut bersama dia naik untanya untuk mengejar rombongan. Tapi difitnah dengan sedemikian rupa oleh Bang Udin. Ya, bagaimana bentuk fitnahan dari Bang Udin, kita saksikan dulu video berikut inilah ya. Saudara-saudara, ada gangguan sedikit, gatal-gatal di leher karena berita dari Nandar yang keterlaluan saya kira. Dan bagi seorang YouTubers tidak sampai berbicara yang keterlaluan. Maka video siaran ini saya khususkan untuk Nandar gitu. Nandar ini dia debat karena saya kalahin, dia debat sok sekali dia, bahwa dia itu sepertinya pintar, sepertinya dia itu adalah pengacara, sepertinya dia itu pejantan, atau Nandar itu semacam orang yang halu tinggi gitu. Jadi dia posting dengan membuat
mengedit foto istri saya nempel di bahu dia. Padahal dia pernah ketemu ketika sidang MKC dan saya kejar-kejar Nandar waktu itu. Dia nggak berani berdebat dengan saya. Jadi setelah melihat penampilan saya, Nandar ketakutan. Saya kejar-kejar. Dia ketakutan banget waktu itu. Gitu. Nah, siaran-siaran saya selanjutnya, saya sudah menyerang Kanjeng Nabi dengan keras sekali bahwa Kanjeng Nabi itu pelaku kejahatan kelamin, ya penjahat kelamin lah, kira-kira begitu. Karena apa yang dia lakukan itu sungguh di luar kelakuan yang mestinya untuk dikatakan contoh teladan. Karena di dalam Al-Quran itu sesungguhnya kamu dapati dalam diri Rasulullah itu adalah pribadi yang agung untuk teladan, contoh teladan. Kemudian di ayat yang lain bahwa Muhammad itu diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin. Bukan rahmatan lil alamin kali Nandar, rahmatan lil kelamin. Kelamin urusannya. Sampai di dunia dia sebut mengayu bagyo dirinya sebagai pelaku banyak melanggar undang-undangnya sendiri. Nanti di akhirat juga dia melanggarnya dengan lelucon di dalam keagamaan. Itu adalah dengan tidur dengan 72 bidadari. Jadi kalau Anda itu orang yang bertakwa, nanti Anda akan bersama dengan 72 bidadari, dilayani tiap hari. Dan bidadarinya itu setelah diperawanin, kembali perawan lagi, diperawanin, kembali perawan lagi. 72 orang. Dan seterusnya, dan seterusnya. Itulah yang saya maksud. Nah, ini ada dia tampilkan tadi. Jadi Nandar, kalau kamu bikin gini lagi, saya akan benar-benar akan melawan kamu. Keretakan rumah tangga Saifuddin Ibrahim gitu. Terus judul di bawahnya itu Saifuddin Ibrahim akan ditinggalkan istrinya sebab anunya susah bangkit. Nah loh, ini ada data, saya akan laporkan kamu ke polisi karena kamu sudah membuat pernyataan yang menyinggung secara pribadi. Nah, dengan cara kamu semacam ini, permainan kamu yang pengecut dan munafik seperti ini, Nandar, kamu akan mengalami sakit jiwa karena kamu telah menghina saya dan akibatnya akan lebih buruk lagi. Saya akan membuka kejahatan Bang Mamat Arab itu lebih parah lagi. Karena kamu tentu saja tidak tahu hadis-hadis yang sudah saya kuasai, hadis-hadis yang sedang saya simpan. Dan kamu tidak tahu ada 25 khutbah yang saya buat. Khutbah-khutbah itu boleh ditayangkan kalau saya sudah meninggal dunia. Saya sudah membuat wasiat seperti itu untuk 25 khutbah. Khutbah itu memang saya buka semua kelakuan Nabi kamu itu, Nandar, karena dia benar-benar menghina saya, menghina kemanusiaan, menghina wanita, menghina kehidupan yang wajar, kehidupan yang demokratis, kehidupan yang Pancasila. Makanya saya ini pembela Pancasila. Pancasila harga mati bagi saya, bukan NKRI-nya. Jadi kamu tahu itu, sopan santun itu, Nandar.
Jadi begitu. Jadi kamu bilang Saifuddin Ibrahim akan ditinggalkan istrinya sebab anunya susah bangkit. Bukannya Bang Mamat yang ditinggalkan istrinya, Nandar. Ketika satu peperangan, Mamat mendapat istri baru karena rampasan wanita yang dimenangkan oleh Mamat. Dan rampasan-rampasan itu dibagi kepada sahabat-sahabatnya, dan Muhammad mendapat yang paling cantik dan lebih semok dan lebih seksi lah. Nah, Muhammad ini lagi asik dengan wanita baru sehingga Aisyah itu sakit hatinya dan tidak peduli lagi dengan Muhammad, sehingga Aisyah menangis karena Muhammad dapat istri baru dalam peperangan itu. Sakit hatinya dilakukannya dengan pura-pura kalungnya hilang. Lalu dia kembali lagi untuk mengambil kalungnya itu. Kemudian ada Sofwan namanya, Sofwan yang seumur dengan Aisyah, itu yang seumur, ya di atas Aisyah sedikit lah umurnya. Sofwan ini menemukan Aisyah sedang mencari kalungnya yang hilang dan kalungnya itu sudah didapati. Sementara rombongan Bang Mamat itu sudah duluan dengan seluruh tentaranya, maka Aisyah bersama Safwan naik kuda menuju kota Madinah. Ini tertulis di dalam surat ke-24 tentang fitnah al-ifk. Itu yang terkenal di dalam surat itu, sehingga sampailah Aisyah ini sehari kemudian, lebih lama dikit, ke kota Madinah, dan isu merebaknya itu bahwa Aisyah sudah ketinggalan dan dibawa oleh seorang pemuda yang bernama Safwan. Maka Ali bin Abi Thalib mencabut pedangnya, mau membunuh Aisyah, tetapi dilarang oleh Nabi Muhammad untuk membunuhnya. Kemudian Aisyah bersembunyi. Safwan juga mengatakan bahwa saya menemukan Aisyah dalam keadaan susah dan sedang mencari kalungnya yang hilang. Kalungnya itu dapat, dan peristiwa itu adalah peristiwa, nanti Anda bisa membacanya di awal-awal surat An-Nur, surat ke-24, yaitu tentang cahaya. Itu berbicara yang utama adalah mengatakan bahwa orang yang menuduhnya itu adalah orang-orang yang terkutuk, orang-orang yang menuduh Aisyah sudah berselingkuh. Tunggulah 1 bulan kemudian Muhammad tidak ngomong dengan Aisyah, dan Aisyah dikurung di dalam kamar. Turunlah ayat Al-Quran yang mengatakan, ngata-ngatanya Ali bin Abi Thalib sebagai pemicu keributan ini. Nanti juga saya akan ceritakan secara khusus. Tapi ini saya mau menampol mukanya Nandar itu. Sebenarnya hanya Nandar yang boleh nonton ini, jangan yang lain. Ini kebanyakan yang nonton ini. Sudah 954 orang. Sebentar lagi 1.000 orang ini. 15 menit lagi 1.000 orang yang nonton. Nah, saudara-saudara, peristiwa ini ditulis di dalam surat ke-24 itu, yaitu tentang Bang Mamat. Nah, Bang Mamat ini suka mempermainkan wanita. Aisyah saja sampai sedih sekali. Dan tentu saja saya yakin sebenarnya bahwa
istrinya Aisyah ini sudah selingkuh dengan Sofwan tadi yang membawanya dengan kuda. Karena memang Aisyah dengan Sofwan ini punya hubungan, ya Bang Mamat sudah tua, sementara Aisyah ini sangat muda, muda sekali. Sampai eh, sampai Saudah memberikan kesempatan kepada Aisyah giliran 2 kali, artinya 2 malam giliran untuk Aisyah. Nandar, sudah 1.000 penonton saya ini live. Saya mau minum dulu. Saya minum pakai galon begini. Ya, saya harus mengatur sendiri untuk live seperti ini, saudara-saudara, maaf. Nah, ini sikap tidak kesatria si Nandar. Ini tidak kesatria Nandar ini. Nah, saudara, di dalam Alkitab itu bagaimana menstigma orang Arab itu adalah orang yang tidak punya sopan santun, yang tidak punya etika yang lebih bagus. Maka etika orang Yahudi itu lebih bagus daripada orang Arab, dan mereka lebih damai, hidupnya lebih teratur karena firman Tuhan. Alkitab ini luar biasa. Jadi kesimpulannya sementara bahwa Nabi Arab adalah pemimpin dalam hal-hal yang berkaitan dengan percabulan gitu. Nah, kita melihat dulu, Nandar, kita lihat dulu di dalam Yeremia 3 ayat 2. Yeremia 3 ayat 2. Begini tentang Arab itu. Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah di manakah engkau tidak pernah ditiduri. Di pinggir jalan-jalan engkau duduk menantikan kekasih seperti seorang Arab di padang gurun. Engkau telah mencemarkan negeri dengan zinahmu dan dengan kejahatanmu. Jadi Nandar, perhatikan ayat ini. Bagaimana Alkitab, karena Alkitab ini adalah firman Tuhan. Alkitab ini adalah pengalaman kebenaran. Alkitab ini adalah tuntunan bagi orang yang mau hidup toleran dan damai. Di luar itu tidak ada. Jadi mencemarkan negeri dengan zinahmu dan dengan kejahatanmu. Begitulah pada umumnya yang namanya orang Arab. Makanya orang Arab itu saya sudah bilang dulu, nggak boleh dipercaya. Masuk ke dalam negeri kita juga tetap kita harus, orang Arab itu hanya pintar ngaji, pintar ngomong, pintar bersilat lidah. Maka ada di dalam orang Islam itu ilmu mantik, ilmu logika. Ilmu mantik itu adalah putar-putar lidah sebagus-bagusnya dan sebaik-baiknya. Dan puisi-puisi Arab itu adalah puisi-puisi yang indah semua. Dan orang Arab itu terbiasa dengan kata-kata yang indah. Dan orang Arab tidak pandai bekerja. Pandainya ya paling dagang. Dagang dan perang. Dagang, perang, poligami sebanyak-banyaknya. Itulah yang dilakukan oleh bangsa Arab. Ya, jadi jelas ya bahwa fitnahan-fitnahan tersebut memang ada dibuat, bahkan itu dibuat oleh orang Syiah. Saat itu orang Syiah itu mencoba memfitnah ya Siti Aisyah dengan luar biasa ya. Kita tahulah bagaimana Syiah kelakuan dari orang-orang Syiah. Tapi di sini kita nggak akan tanggapi terlalu jauh. Ya, kita akan fokus kepada kemarahan Bang Udin ini ya dengan Nandar ini. Kok sampai sebegitunya dia marah dengan Nandar. Dan bersama saya sudah ada Gus Andi ya. Assalamualaikum buat Gus Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana nih Gus Andi lihatnya? Ini kok tumben ya si Saifuddin begitu cepat menanggapi video dari Nandar. Mungkin tanggapan ya Gus Andi? Iya Bang Sul, memang semakin jelas bahwa tambahnya umur itu, pertambahan umur itu tidak selalu linier dengan tambahnya kedewasaan,
tambahnya kontrol emosi, itu tidak selalu linear. Dan hari ini kembali terbukti ya, sosok yang begitu diagung-agungkan sebagai pendeta besar, meskipun dia tidak punya apa itu legalitas untuk disebut sebagai pendeta karena memang nggak ada yang menahbiskannya. Sosok yang begitu dipuja, diagung-agungkan, sejajar dengan Paulus, begitu ternyata kelakuannya kayak anak kecil gitu. Kayak anak kecil, mudah sekali responsif terhadap hal-hal yang mengganggu dia. Jadi semakin terlihat dia itu meskipun umurnya sudah tua dan bangka, itu kontrol emosinya sangat rendah dan sifatnya kayak anak kecil. Kemudian kalau dia itu menghina kepada Nabi Muhammad SAW dengan segala fitnahannya, simpel aja Bang Jul. Fitnah-fitnah seperti itu sudah dari zaman dulu gitu loh. Fitnah kepada Nabi Muhammad itu. Tetapi apapun fitnah dari berbagai pihak tentang akhlak Nabi Muhammad itu ternyata tidak bisa menyurutkan, tidak bisa menafikan bahwa di dunia ini banyak atau puluhan tokoh-tokoh dunia yang kemudian meneliti kehidupan beliau Rasulullah SAW dan sampai pada kesimpulan bahwa Rasulullah itu cerminan manusia agung, manusia yang punya akhlak yang sangat bagus, punya kesuksesan duniawi dan ukhrawi, punya kehebatan dalam sejarah peradaban umat manusia, dan tokoh nomor satu. Kalau yang ngeritik cuma si Pudin, Zong, KC, mereka tokoh nomor berapa? Tokoh berapa miliar mereka? Itu pun kalau ada yang mau neliti soal ketiganya, kayaknya nggak ada. Jadi kalau kritikan orang-orang seperti ini ya dianggap angin lalu aja Bang Jul. Dan nggak usah terlalu risau lah kalau Mbah Udin ya seperti itu. Cuman yang semakin menunjukkan dia itu orang yang sangat tidak dewasa. Ketika dia bermasalah dengan Bang Nandar, kenapa yang dihujat itu Rasulullah SAW? Sebenarnya ada salah apa sih dengan Rasulullah SAW? Dan berulang kali aku sampaikan Bang Jul, siapapun yang menghina Rasulullah SAW, kupastikan di akhir hidupnya akan tragis dan dihinakan oleh umat manusia. Itu Bang Jul. Iya, kita sudah melihat lah bagaimana kesusahan hidup Saifuddin. Bahkan di sini dikatakan bahwa istrinya ternyata tidak ada di Amerika ya. Ini membuat kita makin bingung. Tangan siapa yang kemarin itu? Kalau memang dia sendirian ya, dia katakan dia sendirian di Amerika. Sehingga kita makin bingung. Ini gimana ceritanya? Tangan siapa itu? Apakah dia begitu marah karena masalah tangan itu terungkap ya? Sehingga sekarang banyak stigma-stigma negatif terhadap dirinya. Jadi ini salah satu bentuk depresi dia. Bahwa, kok bisa ketahuan, kok bisa seperti itu gitu kan. Karena pasti Oten-Oten juga mempertanyakan itu tangan siapa ya. Bohong lah kalau Oten-Oten nggak WA dia atau tanyakan ke dia itu tangan siapa Pak Udin gitu kan, kok bisa muncul tangan gitu. Karena yang namanya live ini kadang-kadang kita nggak bisa pungkiri, bisa silap gitu ya, bisa silap gitu. Contoh, misalnya yang nggak mau nampak jadi ternampak gitu kan. Ada orang lagi live juga nggak sengaja ter-open cam gitu kan. Padahal dia nggak mau open cam, tapi nggak sengaja tertekan open cam. Banyak kesilapan-kesilapan yang bisa terjadi kalau live. Cuman di sini kan Bang Udin ini harusnya lebih dewasa lah ya. Kalau memang nggak mau ya cobalah jangan live. Tapi kan dia ngotot mau live, itu yang pertama. Kesalahan dia sendiri. Terus yang kedua, kalau memang Nandar ada masalah dengan kamu ya silakan kamu WhatsApp dia atau kamu telepon. Toh nomor Nandar ada dengan istri kamu, tinggal kamu minta, nggak susah kok kan. Kamu peringatkan atau gimana. Tapi di sini dia mengatakan akan melakukan upaya hukum. Dari Gus Andi, lihatnya gimana nih? Apakah bisa gitu ya upaya hukum? Padahal kan yang dibilang cuman anunya nggak bisa bangkit. Ya anunya itu ya bisa jadi badannya gitu kan, karena udah tua susah bangkit gitu. Dari tidur ya. Ya mungkin dari Gus Andi lihat secara hukum ini gimana itu? Ya biasa Bang Jul. Mulutnya yang besar itu seukuran dengan omongannya yang gede gitu loh. Ngomongnya yang nggak dipikir. Aku tanpa masuk pada materi kontennya Bang Nandar. Yang pertama kali harus dilakukan oleh orang yang mau melapor ke polisi itu, orangnya datang sendiri ke Bareskrim sana. Datang sendiri ke kantor polisi. Nggak bisa diwakilkan? Tidak bisa. Laporan pidana itu
tidak bisa diwakilkan, Bang Jul. Hmm. Orangnya sendiri, korban atau pelapornya itu harus diperiksa, tidak bisa diwakilkan. Dan kita sangat bersyukur kalau Mbah Udin kemudian benar-benar menindaklanjuti kalau dia punya rencana untuk laporkan Bang Nandar. Bersyukurlah. Tapi aku yakin dia nggak berani ke Indonesia. Jadi laporan pidana itu tidak boleh diwakilkan. Kalau penyampaian pengantarnya boleh, mungkin bikin aduan, bikin laporan tertulis, diwakili pengacara itu boleh. Tetapi ketika diperiksa, itu orangnya harus hadir sendiri. Tanpa kehadiran orangnya, tanpa diperiksa pelapornya atau korbannya, laporan itu tidak jalan. Kita tunggu aja omong besarnya si Udin ini. Kita tunggu aja, Jul. Dan ini udah mau Jumatan, Bang Jul. Yang terakhir, terhadap ancaman si Udin, kalau dia sudah meninggal, ada 25 khotbah yang menjadi wasiatnya dia menghina Rasulullah SAW. Silahkan. Justru itu meninggal ya. Padahal sekarang juga udah jadi buronan. Kenapa nggak ditunjukkan sekarang aja gitu? Kenapa harus tunggu nanti ya? Aneh juga. Padahal kan udah jadi buronan juga ya, dia tidak mengubah status dia juga. Ya mungkin dia kepengen kalau besok dia itu di alam kubur itu atau di neraka itu di tingkat 1 begitu, dengan munculnya 25 wasiat khotbah yang menghina Rasulullah itu bisa semakin meningkat nerakanya. Mungkin begitu Bang Sul, mungkin maksudnya. Silakan aja. Amal atau buruk. mau ngajak orang gitu, biar ada orang nanti terinspirasi buat video yang sama gitu kan. Buat video yang sama, sehingga nanti makin banyak teman-teman dia di neraka gitu ya. Yang jadi jariah itu kan tidak cuman amal baik yang berkesinambungan untuk dikirim kepada yang bersangkutan, itu kan tidak cuman amal baik yang tidak terputus. Amal-amal yang jelek itu juga bisa terus berkesinambungan untuk membebani perilaku orang-orang yang durhaka besok kelak di akhirat besok. Jadi silakan kalau dia mau lebih masuk ke neraka yang lebih dalam begitu, nggak apa. Toh mukanya sekarang juga agak jelas gitu loh. Dan itu pun juga berisiko loh kepada penerima wasiat. Jika memang ada wasiat 25 khotbah dari Mbah Udin, kalau dia berani nampilin ke muka publik, dia yang akan kena. Itu. Ya itulah botolnya si Udin itu. Makin tua nggak makin pinter, makin tua makin goblok. Makanya aku kasih nama lah itu, Gembel Udin itu. Udah kita aja muncul. Oke, makasih buat Gus Andi ya tanggapannya. Dan selamat Jumatan. Di sini masih ada 1 jam, nggak nyampe 1 jam 40-an menit lagi. Ya, makasih buat Gus Andi. Dan di sini saya mau tambahin lagi ya, kalau si Saipudin ini ya, atau Gembel Udin ini benar-benar depresi sekali, karena memang pribadinya diserang habis-habisan ya. Tapi mungkin dia belum nonton video saya. Selesai nonton video saya, harusnya dia akan tanggapi juga masalah istrinya ya. Mungkin dia akan pamer kemesraan atau mengupload video-video lama. Bisa jadi kan di handphone dia adalah video-video lama dia dengan istrinya. Ya pasti dia akan upload. Padahal kalau dulu ya, setelah saya cari tahu, dulu setahun yang lalu dia sama istrinya termasuk mesra. Mereka pergi makan durian, mereka kemana-mana, ada dibuat konten gitu kan. Buat konten dia bersama istrinya jalan-jalan. Tapi entah kenapa sekarang kok malah nggak ada. Ini membuat saya bingung gitu kan. Kok dulu bisa mesra, sekarang malah nggak bisa mesra. Harusnya kan lagi di Amerika bisa tambah mesra dong. Amerika tuh tempat yang semua orang pingin jalan-jalan kok. Banyak yang pingin ya, bukan semua maksudnya. Ya banyak orang yang pingin jalan-jalan ke Amerika, apalagi dia jalan-jalan gratis gitu kan. Semua dibayarin, kenapa nggak sekalian gitu sama istrinya kemana kayak gitu kan, foto gitu. Jadi aneh sekali lagi liburan nggak foto bareng, nggak jalan-jalan bareng gitu. Jadi bagi Udin mungkin upload aja video-video lama ya, minimal menghibur para oten-oten pendukung Anda gitu kan. Dia lihat, oh itu ada videonya si Udin lagi mesra-mesra sama istrinya gitu kan. Ya, biar mereka nanti pamerin, itu Udin ada mesra kok, jangan iri kalian muslim gitu kan. Nanti oten-oten paling ngomongnya gitu, jangan iri muslim, kalian mentang-mentang nggak bisa ke Amerika begini-begini gitu kan. Ya biar oten-oten senang Bang Udin. Ya, yang saya katakan ini kan tujuannya supaya oten-oten yang mendukung Anda senang. Ya, mereka kan suka yang gituan gitu. Jadi cobalah dihibur para oten-oten ini yang sudah rindu ya bisa menyerang balik Islam, karena selama ini babak belur terus. Cobalah dibantu ya. Itu aja sih saran dari saya buat Bang Udin. Ya, dan jangan lupa juga Bang Udin, kalau memang dendam sama Nandar, coba dicarilah kesalahan Nandar gitu kan. Jangan serangnya ke Islam terus gitu. Ya kalau Anda mau nyerang Nandar silakan gitu kan. Nanti paling saling berbalas pantun aja kalian. Ya kan kita nontonnya juga lebih seru ini ya. Ada ada skandal baru gitu antara Nandar
Udin dan Sarah Ayu gitu kan, ada apa di antara mereka tiga, makin seru gitu. Malah bentuk Anda depresi itu sangat terlihat jelas. Dengan Anda mengomentari Nandar ini sebenarnya malah membuat masyarakat, para penonton makin penasaran sebenarnya ada apa. Apakah benar gitu kan ada hubungan spesial antara Nandar dan istri Anda sehingga Anda marah. Kalau nggak ada apa-apa ya kenapa harus marah? Kenapa harus sampai sebegitu ininya, depresinya gitu kan? Jadi malah ini membuat orang tambah penasaran, Pak Mudin. Yang Anda lakukan malah membuat para penonton netizen ini makin penasaran ada hubungan apa antara Sarah Ayu dan Nandar ya. Apalagi Sarah Ayu Anda bilang sudah pulang, lebih gawat lagi ya. Dikatakan bahwa Sarah Ayu sudah tidak di Amerika, sudah pulang ke Indonesia, dan ini membuat lebih gawat lagi. Jangan lupa, Nandar ke Jakarta sangat dekat. Anda mau ke Indonesia tak bisa ya, Anda mau pulang pun tak bisa. Jadi hati-hati buat Bang Udin, ya Nandar sedang mengintai ini. Ya, gas terus. Jadi buat Bang Nandar semangat, gas terus Bang, gas terus. Oke, makasih buat teman-teman semua. Dan di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mau siap-siap dulu ya. Makasih buat semuanya.